Dan seperti yang sudah kita bilang tadi, setelah jeda komersial, kita sudah undang narasumber kita malam hari ini. Boleh dipasang ininya Pak Ketua sama Pak Kuwu. Dan untuk yang menyaksikan di channel YouTube bisa melihat langsung sosok Pak Kepala Desa Cikaso, ternyata masih muda dan masih energik bersama Ketua Pokdarwis Desa Cikaso. Langsung aja kita perkenalkan, mangga Pak Kuwu. Oke. Sarang saha namina. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Ya. Pada pemirsa semua, perkenalkan nama saya Hidayat Nur, sebagai Kepala Desa Cikaso ya, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Bahwa Desa Cikaso ini merupakan satu dari 14 desa di Kecamatan Keramat Mulia yang memiliki karakteristik yang berbeda. Betul. Ya, terutama kalau kita lihat dari segi profil, kita ini penduduknya terbanyak Pak, hampir kurang lebih 5.000 penduduk dengan luas 176.000 meter persegi. Iya. Di mana 2/3-nya hampir merupakan lahan pertanian. Sehingga di Cikaso sebagian besar masyarakatnya adalah bercocok tanam begitu. Seperti itu. Oke. Agak sedikit didekatkan suaranya Pak Kepala Desa. Ya. Selanjutnya diperkenalkan Pak Ketua Pokdarwis, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. para pendengar Mega Suara 89,8 FM, baik di Kuningan maupun di luar Kuningan. Ya. Nama saya Ma'ruf, sementara ini ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata untuk Desa Cikaso. Insya Allah Cikaso bisa. Terima kasih. Amin, amin. Ya. Oke, terima kasih Pak Kepala Desa dan Pak Ketua Pokdarwis, Pak Hidayat sama Pak Ma'ruf. Dan malam hari ini juga Pak Kuwu sedang menyimak nih masyarakat Cikaso yang masuk ke ini, ada dari RT 11 Manis katanya juga lagi simak, ibu-ibu Pokdarwis juga Pak Ketua lagi simak, alhamdulillah. Langsung aja Pak Kepala Desa, Pak Hidayat ini adalah Kepala Desa baru, betul ya Pak ya? Betul. Dia lantik tahun berapa Pak? Dilantik kemarin Pak, tanggal 28 November. Agak sedikit dekat Pak. Ya, jadi sampai sekarang saya kira baru berapa bulan ini? Sekarang November ya, Iya. 11 bulan Pak. 11 bulan. Iya. Bagaimana Pak Kepala Desa melihat sebelum menjadi Kepala Desa dan sesudah Kepala Desa, melihat apakah potensi atau yang ada di Cikaso ini? Nah, Iya. Pada setelah pelantikan justru kami menginventarisir gitu ya, menginventarisir potensi dari Cikaso. Ya, kebetulan memang di awal-awal kami memang sempat terpuruk Pak, karena adanya COVID-19 itu, karena Cikaso waktu itu ada yang terpapar, penduduk saya begitu ya. iya. Nah, tapi karena berkat ikhtiar dan kesabaran seluruh masyarakat Desa Cikaso, juga didukung oleh pemerintah, Betul. dalam hal ini kecamatan dan puskesmas, kita alhamdulillah bisa mengatasi COVID-19 dalam waktu singkat. Oke. Ya, kurang lebih waktu itu bulan April Mei ya. Iya. April Mei. Sehingga karena keberhasilan tersebut Cikaso ditetapkan dan diberi gelar sebagai Kampung Tangguh Lodaya 2020 Alhamdulillah. dari Polres Kuningan. Nah, ya. Jadi ada hikmahnya Pak ya dari Tentu situ. ada hikmah, ya. Nah, dan Mane Mega Suara juga Rio Digantara, perlu diketahui bahwa Pak Kuwu Cikaso ini, Pak Hidayat ini punya basic di dunia entertainment yo. Jadi Wah. kadang-kadang ngobrolnya bisa nyantai aja lah, TikTok gitu. Beliau adalah salah satu pimpinan grup musik Pak ya? Betul. Apa namanya Pak? El Sinta, Pak. El Sinta. Ya. Kayak itu ya, kayak kosidahan dari Pemalang atau dari mana? Bukan. Bukan. Kosidahan sih. Bener El Sinta ada. Kita berdiri 2004, Pak. Oh, El Sinta bisa eksis sampai sekarang alhamdulillah. masih di jalur dangdut Masih di jalur dangdut antara link. dan Darling. Ya. Oke. Ya. Ini pertama kali sesi warga Cikaso pada nyaut di WA ya. Ada beberapa katanya Blok Manis juga nyimak Pak, disapa. Kampung Manis disapa tuh ya. Oke, selamat malam untuk warga Desa Cikaso.
Oke, berbicara mengenai Desa Cikaso sendiri gitu ya, kenapa sih memilih akhirnya pengen jadi desa agrowisata? Iya. Silakan, Pak. Udah dari dulu kah atau baru ketika Pak Kuwu menjadi kepala desa baru? Tercetus gitu. Setelah kami membaca potensi, Pak. Oh. Sebetulnya tadinya dia biasa-biasa saja. Iya. Di tahun anggaran 2018 waktu belum saya menjabat sebagai kepala desa, ada pembangunan jalan usaha tani, jalan usaha tani sepanjang 475 meter dengan lebar 3 meter. Kondisi JUTI tersebut membelah persawahan, Pak, membelah persawahan, sehingga yang terjadi adalah sebuah pemandangan yang indah. Ya, toh, ada Gunung Ciremai yang begitu eksotik, dan pagi hari ada sunset seperti itu ya. Nah, ini peluang saya kira gitu kan, peluang untuk dikembangkan, sehingga saya terus eksis untuk memperjuangkan hal tersebut. Saya kira seperti itu. Kalau dari ini sendiri Pak, dari sejarah sendiri, Cikaso tuh memang punya sejarah apa dulunya? Apakah emang betul-betul pertanian yang dominan atau apa yang ada di Cikaso? Kalau terkait dengan Cikaso sebetulnya sejarahnya panjang, Pak. Kalau melihat dari sejarah, kita ini termasuk Kuwu yang ke-19. Wow. Sejak Ketumanggungan begitu. Malah kalau saya sedang berusaha untuk mencari hari lahir Cikaso, sementara sudah kita dapat berdasarkan rujukan-rujukan bahwa Cikaso itu sudah 334 tahun sebetulnya. 334 tahun. Kurang lebih berdirinya 6 Maret 1686. Ini ya, tapi ini belum dikukuhkan karena ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh oleh dengan Dinas Kebudayaan dan Kearsipan tentu seperti itu. Oke. Sementara itu sekarang kita ke Pak Ketua Pok Darwis, Pak Ma'ruf. Ketika Pak Kuwu, bagaimana ceritanya Pak Ketua Pok Darwis ini, pembentukan Pok Darwisnya sendiri, apakah betul ketika sudah tercetus dari ide Pak Kuwu atau gimana ceritanya Pak Ma'ruf, gerak langkah Pok Darwisnya tuh? Baik, terima kasih Mas Rio, Mas Abdi Pirasat. Juga tidak lupa saya ingin menyapa seluruh masyarakat Cikaso, terutama yang di Kampung Puhun, Kampung Manis, dan Kampung Wage. Mudah-mudahan ya Kliwon juga semua sedang mantang gitu di Mega Suara di malam ini, menemani ngopi di sore hari ya. Berbicara tentang berdirinya Pok Darwis, saya kemukakan bahwa Pok Darwis itu merupakan persyaratan minimal untuk perangkat sebagai berdirinya desa wisata, sehingga perlu ada penyemangat dan promotor gitu ya untuk berdirinya desa wisata. Menurut saya tanpa adanya Pok Darwis, geliat dari pembentukan desa wisata kurang dapat diimbangi ya, karena apalah artinya seorang kepala desa kalau tidak dibantu oleh masyarakat sekitar dalam program apapun. Pada saat itu berangkat dari situasi dan kondisi yang terpuruk ya. Ketika masyarakat dalam kondisi jatuh, terpikir oleh ya terutama pimpinan desa, kemudian dengan para tokoh di desa, bagaimana caranya bangkit dari situasi dan kondisi yang memang terpuruk ya. Terpikirlah bagaimana agar masyarakat itu lebih mandiri ya, terutama dari sisi penganggaran untuk pembangunan desa. Nah, ketika melihat potensi ada potensi wisata yang secara tidak langsung itu dikunjungi oleh masyarakat setiap hari, disitulah kita berpikir bagaimana agar kita memiliki niatan untuk membangun desa wisata itu, sehingga Pak Kuwu beserta beberapa tokoh masyarakat yang ada di situ sepakat untuk membentuk sebuah kelompok sadar wisata. Itulah awal mulanya berdirinya Pok Darwis ini. Dan alhamdulillah Pok Darwis yang sudah kami bentuk itu sudah diberi nama dengan nama Pok Darwis Rumpun Padi. Nah, nama ini dibentuk bersama-sama dengan pendamping kita dari Stepari Semarang, menyepakati bahwa nama
dari Pok Darwis kita namanya Pok Darwis Rumpun Padi. Tidak hanya sekedar nama tentunya Pak, itu ada maknanya ada mungkin maknanya. ya. Ada maknanya. Apa tuh Pak makna dari rumpun? Padi. Rumpun padi itu dilihat dari area persawahan yang akan kita bangun sebagai desa wisata itu terdiri sebagian besar adalah tanaman padi. Iya. Ya, di situ. Yang keduanya bahwa tanaman padi itu memiliki makna memenuhi hajat hidup semua orang. Oh, iya. Dari yang kecil sampai yang besar itu berpikir tentang padi ya. Betul. Bagaimana kita makan sehari-hari mencari padi Iya. dalam bentuk padi ya, dalam bentuk beras, makanan dan sebagainya. Kalau Pak Kubu yang ngasih mungkin suka tekik ya. Berbeda ya, berbeda. Oke, lanjut Pak. Terus gimana? Nah, kemudian nama itu berdasarkan polling ya, yang waktu itu polling. didiskusikan, Ya, di polling waktu itu. didiskusikan bersama tim Stepar. Stepari dari Semarang pada sebuah ya diskusi ya. Iya. Di antaranya itu membuat visi misi, membuat nama dari Pok Darwis itu sendiri, dan kemudian memberikan pemahaman tentang program-program bagaimana wisata desa ini dibentuk, kelengkapannya seperti apa dan sebagainya. Pada saat Stepari selama 1 minggu di desa Cikaso, Iya. alhamdulillah mereka merasa nyaman ya, Ya. dengan lingkungan masyarakat di Cikaso, semua welcome ya Pak ya. Terlebih bahwa kehadiran mereka itu akan memberikan manfaat yang besar untuk desa Cikaso sendiri dalam rangka membangun desa wisata. Nah, itulah. Nah, saat itu visi misi telah terbuat untuk Pok Darwis kami, penamaan juga sudah dibuat dan sudah kami buat logo juga, sehingga kami siap untuk maju untuk membangun desa wisata Cikaso. Begitu. Oke, yuk. Kita lanjut ngobrol lagi atau masih ke jeda komersial? Boleh satu pertanyaan lagi, masih ada waktu. Oke, Rio pengen tahu nih Pak, ketika pertama kali menginisiasi desa Cikaso pengen jadi desa agrowisata, respon dari masyarakat seperti apa sih Pak? Pak Kubu nih kayaknya yang boleh nih dijawab. Hasil kajian dulu Pak Kubu atau ada di dinamika apa, berdiskusikah dulu dengan BPD atau seperti apa, jalan ceritanya itu seperti apa Pak Kubu? Iya, memang kita sudah launching waktu itu ya dengan masyarakat bahwa kita akan merencanakan membangun desa wisata. Di semua masyarakat berkumpul dari seluruh lembaga dan organisasi. Itu semua sepakat Pak. Sepakat ya, semua ya. Mendukung desa wisata. Itu dengan catatan memang kita tidak akan merusak lahan pertanian. Tetap kita dilindungi pertanian yang memang milik masyarakat begitu. Yang kebetulan memang kalau wisatanya itu ditahan di tanah desa sih sebetulnya. Tanah desa. Tanah Bengkok. Bengkok. Iya. Iya. Oh berarti ada ini ada sebuah koridor yang dibuat dari kesepakatan itu bahwa masyarakat tidak mau lahan pertaniannya terganggu ya Pak. Betul. Jadi Secara umum seperti itu. Jadi bagaimana desa menyiasati dan Pok Darwis menyiasati supaya pariwisata tetap jalan, pertanian pun tidak terganggu gitu ya Pak ya. Sehingga kita wisatanya berbasis pertanian dan edukasi seperti itu. Oke. Ya. Oke. Kemudian bagaimana Pak memberikan pemahaman kepada masyarakat soal agrowisata gitu kan, selain harus dibangun gitu kan, pasti harus ada yang dibereskan sarana prasarana. Nah, memberikan pemahaman kepada masyarakat biar mereka juga sadar wisata itu seperti apa sih Pak? Nah ini tugas Pok Darwis. Baik, itu merupakan PR kami Pak. Karena memberikan pemahaman kepada masyarakat itu bukan perkara yang mudah ya. Mereka sudah terbiasa dengan mindsetnya seperti apa yang sehari-hari mereka jalankan. Maka dari itu, itulah program kami bahwa menyamakan persepsi masyarakat terhadap desa yang akan kita bangun menjadi desa wisata ini adalah sebuah proses yang memang kita jalani secara bersabar dan bertahap. Namun demikian, secara proses hari demi hari, sedikit demi sedikit itu masyarakat sudah mulai terasa. Bagaimana mereka merasakan bahwa
dagangan yang mereka jual itu ternyata omsetnya semakin meningkat. Yang keduanya, bagaimana mereka itu sudah bisa menjual produk-produk ya yang semula omsetnya kecil ternyata kok menjadi besar. Itu adalah fenomena ya yang mereka alami, sehingga lambat laun dengan pemahaman seperti ini masyarakat itu sudah mulai terbentuk ya karakternya. Bagaimana mereka terbiasa menerima pendatang ya yang baru mereka ketahui, baru mereka kenal dengan sikap yang memang berkenan gitu ya. Kemudian lebih berkenan lagi ketika mereka itu ya yang berdagang itu sedikit demi sedikit kemudian ternyata sangat gitu ya, sangat diberikan manfaat adanya wisata desa ini sehingga dagangan mereka itu bisa lebih besar gitu, meningkat. Nah, disinilah kami berharap secara lambat laun itu masyarakat mulai terbentuk. Yang keduanya, upaya yang kami lakukan bagaimana memberikan pemahaman dan kepada masyarakat itu dengan melakukan koordinasi dan sering berdiskusi dengan para lembaga ya, lembaga mitra yang ada di desa, dari mulai BPD, LPM, Kampung Tangguh, Lodaya, kemudian Mitra Cai dan kelompok tani dan sebagainya, memberikan sebuah pemahaman bahwa tujuan didirikannya wisata desa itu untuk meningkatkan kapasitas daerah persawahan itu menjadi lebih meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Bukan hanya ditingkatkan dengan hasil pertanian saja, tetapi dari wisatanya juga insya Allah ke depan kami berharap itu menjadi sebuah pemasukan bagi desa dan bagi masyarakat. Insya Allah ya dengan niatan seperti ini masyarakat juga nanti lambat laun ini akan merasakan ya. Betul. Bagaimana manfaat adanya wisata desa ini. Kira-kira demikian. Oke, berarti memang warga masyarakat sudah mulai terbiasa ya Pak ya beradaptasi dengan status desanya yang menuju agrowisata. Iya. Dan pemahaman masyarakat tentang sadar wisata juga memang perlu terus dipupuk. Mungkin beberapa acara yang sedikit resmi, peningkatan kapasitas anggota Pokdarwis mungkin bisa dilaksanakan ya Pak Kuwu. Iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam tentang bagaimana geliat masyarakat menyongsong Cikaso menuju desa wisata. Ya. Pak Kuwu, Pak Ketua Pokdarwis. Baik. Oke. Dan sementara malam hari ini yuk ada rekan-rekan juga yang sedang di jalan sekarang, ada dari anak-anak Soluna juga lagi simak nih, ada Kang Heldi nih lagi Oke. simak. Terus juga dari Rumah Kopi Linggasana juga lagi simak. Dari anak-anak Kompepar Lembah Cidadali juga lagi simak. Ini mungkin bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain Pak Kuwu. Betul. Pak Iya. Ketua. Dan masih bersama program Badami bersama Desa Membangun Indonesia Mani Mega Suara, dan masih bersama dengan dua narasumber kita dari Desa Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. betul. Dan banyak sekali yang bertanya link YouTube untuk Badami malam hari ini, katanya kirim dong. Nah, untuk yang bertanya seperti itu udah udah dikirim atau bisa kita ulang lagi, yaitu di Facebooknya Rio Dirgantara. Bisa. Mega Suara. Untuk yang mau nyimak live malam hari ini, kita bisa ngintip di Facebook Rio Dirgantara. Tinggal dicari saja ya Rio Dirgantara. Kalau misalkan Mani Mega Suara pengen lihat YouTube-nya, bisa diakses di Mega Suara Kuningan Channel ya. Tapi itu bisa dirilis besok ya, Mani Mega Suara. Jadi kalau misalkan pengen live sekarang bisa mempergunakan Facebook dulu, tinggal diakses di Facebook Rio Dirgantara. Silakan. Atau juga mungkin yang mana Mega Suara ini bisa juga di Badami Official di IG ya, Instagram Badami Oke. Official juga bisa mengikuti live IG malam hari ini. Oke, langsung kita kembali ke narasumber kita malam hari ini tentang gerak langkah Desa Cikaso menuju desa wisata. Kita ke Pak Kuwu dulu nih. Sebagai seorang kepala desa Pak Kuwu, tentunya menyamakan atau Pak Kuwu punya impian dan impian itu bisa diterima oleh masyarakat membutuhkan proses. Nah, ruang-ruang apa yang diberikan oleh Pak Kuwu untuk penyampaian
informasi atau penyampaian mimpi tersebut? Apakah ada semacam pertemuan rutin ataukah ada sebuah momen-momen tertentu di Jumatan atau apa Pak Kuwu, supaya masyarakat paham nih arah dari Desa Cikaso menuju ke desa wisata ini? Ya, baik, terima kasih. Bahwa untuk membangun desa wisata itu ada dua aspek, Pak. Yang pertama adalah pembangunan fisik. Yang keduanya adalah bagaimana memperdayakan masyarakat menjadi masyarakat wisata. Ini tentu yang sulit itu memperdayakan bagaimana karakteristik masyarakat itu menjadi karakteristik wisata begitu. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa terwujud tidaknya sebuah desa wisata itu yang pertama adalah keinginan yang kuat Pak dari seorang pemimpin. Itu yang paling penting, atau bagaimana ada tekad menjemput perubahan. Ya. Cikaso ini sebetulnya sudah akan mulai berubah, Pak. Ya. Kita coba nanti tanamkan tekad yang kuat untuk menjemput perubahan tersebut begitu. Ya. Yang kedua adalah rasa optimisme, Pak. Dan percaya diri begitu. Ya. Saya berambisi Cikaso harus jadi desa wisata. Ya, minimalnya lah dalam periode saya begitu sudah jadi. Begitu. Amin. Karena apa tujuannya? Tujuan yang hakiki dari desa wisata adalah peningkatan PADES. Betul. Ya, yang dampak terakhirnya nanti adalah ke kesejahteraan masyarakat. Betul. Ya, kalau kita melihat contoh lah di sekitar kita yang sudah jadi ya, Pak Ma'ruf, di Kaduela itu penghasilan per bulannya itu selawe juta gitu kan. 25 juta. Bahkan hari libur bisa mencapai antara 90 jutaan. Kata Pak Haji Toyib nih yang punya wisata di sana gitu kan. Dan kebetulan kemarin kami juga diundang ke sana begitu. Bersama Pak Kadispora. Nah, tentu desa Cikaso ingin seperti itu, Pak. Ya. Apalagi yang paling dekat itu Manis Kidul begitu, Pak. Cibulan itu kan. Iya, Cibulan. Ya, itu sudah hampir 1, sekian miliar. Wah, itu mah setahun udah itu kan. bisa menghidupi sendiri, Pak. Iya, makanya. Itu kalau memang sudah bisa seperti itu, Cikaso insya Allah PADES kita akan meningkat dan masyarakat akan sejahtera. Lainjang Pak Kuwu. Iya. Ya. Betul. Bukan untuk Pak Kuwu seperti itu, semuanya untuk masyarakat, Pak. Iya. Ya. Itu seperti itu. Itu yang kedua tadi, rasa optimis dan percaya diri. Kemudian yang ketiga harus fokus, Pak. Ya. Kalau kita ingin menjadi Cikaso menjadi wisata, ya harus fokus pemimpinnya ke wisata itu. Iya, betul. Dan harus percaya diri begitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mau belajar dari desa yang sudah maju. Iya. Ya. Makanya ada undangan apapun, terutama dari Pak Kadispora, Pak Toto, saya selalu datang. Di setiap momen apapun saya datang. Itu menunjukkan bahwa kita memang ingin menunjukkan keinginan yang kuat untuk menjadi desa wisata. Dan alhamdulillah berkat sinergi kami dengan Dispora Par, Pak Toto mengapresiasi itu dan kami masuk ke dalam desa wisata begitu. Padahal sebetulnya memang di Perbu belum ada, Pak. Kita masuk ke urutan 25 desa wisata. Alhamdulillah. Dan nanti kepengurusan Pokdarwis juga nanti akan dikukuhkan insya Allah oleh Bapak Bupati. Kita sudah buat usulan, Pak, ke Dispora Par dan sudah disampaikan usulan kepengurusan dari Pokdarwis tersebut. Yang terakhir harus tekun, Pak. Tidak menyerah terhadap keadaan. Rintangan apapun yang ada di masyarakat, karena memang ya berbeda-beda, Pak. Ya. Pasti masyarakat berbeda-beda. Pro dan kontra itu wajar. Betul. Makanya kita harus terus berupaya, terutama kami tugaskan kepada Pak Darwis untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang sosialisasi, tentang bagaimana kita membentuk karakteristik wisata. Saya kira sekian. Oke, Pak Kuwu. Ketika sebuah tema dicanangkan dan semua aspek harus menyokong ke arah sana. Iya. Ketika Desa Cikaso mendeklarasikan sebagai desa wisata, tentunya dari kulinernya, dari masyarakatnya harus juga menyokong ke desa wisata. Betul. Yang mau saya tanyakan, selain tadi sawah lope, ada potensi apa lagi di Cikaso ini? Apakah ada makanan khas atau kesenian khas? Bisa diceritakan, Pak? Iya. Kita punya di tengah sawah itu ada air, Pak. Ada situs mata air. Mata air ya? Betul, yang namanya Cibulakan, Pak. Itu yang belum tersentuh. Ya. Nanti di Grand Design kita akan buat semacam kolam terapi yang kecil, Pak. Kolam terapi, kolam renang begitu untuk dijadikan semacam destinasi baru di Sawah Lope.
Itu ya. Itu air berarti punya potensi ya Pak ya? Iya. Yang dan tidak pernah surut, Pak. Tidak pernah surut. Tidak pernah surut meskipun kemarau. Luar biasa itu ya. Bahkan semuanya tidak hanya satu, Pak. Di Cikase itu ada 5 mata air, Pak. 5 mata air. Ya, yang belum dieksplor oleh kita ini. Itu betul-betul Iya, potensi. 5 mata air, ya. Ah. Kemudian di bidang lain kuliner juga kita banyak ya kuliner. Tapi yang sering kita diekspos ketika ada tamu itu ada 9 UKM. Ya. Sekarang bahkan bertambah ada 13 yang masuk ke daftar saya di desa. Itu sebagai penunjang Pak nanti. Penunjang di wisata bagaimana membangkitkan ekonomi dari produk UMKM tersebut. Seperti itu. Oke, dan sebelum ke Pak Ketua, yuk kita sapa dulu. Ternyata yang lagi simak sekarang juga dari UMKM yang tadi Bapak sebutkan juga sekarang lagi simak. Terus juga anak-anak Karang Taruna juga lagi simak di Cikaso. Berarti mereka sekarang sedang punya pikiran yang sama untuk menuju mimpi yang sama, yaitu Desa Cikaso menjadi desa wisata Pak Kuwu ya. Betul. Amin ya. Amin. Oke, sekarang kita ke Ketua Pokdarwis Pak Ma'ruf. Ketika mimpi sudah dicanangkan, ketika deklarasi sudah disebutkan bahwa Cikaso menuju desa wisata, tentunya mungkin bukan beban ya, ada tantangan ya di situ sebagai Ketua Pokdarwis. Bagaimana mensinergiskan antara elemen-elemen masyarakat supaya menyokong juga program Pokdarwis Pak Ketua? Ada langkah-langkah apa yang diambil oleh Pak Ketua Pokdarwis untuk menyulitkan Pokdarwis sendiri? Baik. Itulah adalah tantangan bagi Pokdarwis ya, bagaimana menyamakan persepsi masyarakat terhadap program yang sedang kita canangkan. Pertama ingin saya kemukakan bahwa wisata desa itu bukan milik Pokdarwis, ya, tapi milik semua masyarakat, terutama masyarakat desa Cikaso. Yang keduanya, bila mana dari wisata desa ini akan manfaatnya terasa, itu bukan untuk Pokdarwis juga, tapi untuk semua masyarakat Cikaso. Ya. Sehingga pemahaman inilah yang harus kita tekankan kepada seluruh masyarakat. Hayo seluruh masyarakat itu sama-sama membangun desa Cikaso sebagai desa wisata dengan menyumbangkan berbagai kemampuan kita ya. Apakah bagaimana kita membentuk desa menjadi lebih indah, bagaimana kita menanam pohon-pohon agar menjadi lebih hijau. Semua intinya kami ingin semua masyarakat desa Cikaso itu berkontribusi dari apa yang masing-masing kita mampu ya. Iya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa desa wisata itu bukan milik Pokdarwis ya, dan manfaatnya pun bukan untuk Pokdarwis, tapi untuk semua masyarakat Cikaso. Pokdarwis hanya merupakan kelompok yang dibentuk oleh desa untuk mengusung bagaimana cita-cita menjadi desa wisata itu agar bisa terwujud. Mengkoordinasikan antara desa dengan berbagai stakeholder ya, terutama ya dengan pemerintah Kabupaten Kuningan yang tentunya juga pembentukan desa wisata itu merupakan salah satu visi misi Kabupaten Kuningan ya, untuk membangun setidaknya pada tahun ini 25 desa wisata. Dan alhamdulillah Cikaso yang semula belum termasuk dari 25 desa tersebut, sekarang alhamdulillah sudah masuk SK Bupati bahwa Cikaso menjadi desa yang ke-25 ya, sebagai desa yang akan dibentuk sebagai desa wisata. Demikian. Oke, yuk. Barangkali Rio punya ide-ide atau punya pertanyaan yang dari sisi kaum milenial nih, karena sinergitas dari mimpi kepala desa dan Ketua Pokdarwis juga betul kata Ketua Pokdarwis bahwa itu bukan hanya milik Pokdarwis, tapi masyarakat harus guyup dan terlibat semuanya, termasuk pemuda ya. Iya, betul. Dari sisi pemuda gimana ya kamu ya?
Sebelum ke situ ada respon katanya ibu-ibu Pok Darwis pengen disapa. Sahabat, ayo sahabat. Cek aingnya. Bu Lurah Manis. Oh, Lurah Manis. Katanya ya pengen disapa. Bu Tini, selamat malam Bu Tini. Ibu Arneta juga pengen disapa. Anggota Pok Darwis, pokoknya ibu-ibu Ya. pengen disapa. Bu Kubu. Pak RT Opik juga ya itu. Berarti memang antusias warganya Iya, luar menyimak biasa. obrolan kita Betul. malam hari ini. Kalau dari segi milenial sendiri Pak, kalau misalkan di Desa Cikaso itu kan ada Karang Taruna pastinya ya Pak ya. Sudah memberikan sumbangsih apa nih untuk ide gitu ya secara sebagai warga pribuminya. Kalau misalkan dari segi Rio sendiri, Rio penasaran kalau misalkan untuk Desa Cikaso sendiri apakah sudah punya strategi khusus untuk memasarkan agrowisata Desa Cikaso ini gitu ya, misalkan apakah desanya sudah punya Instagram, apakah sudah punya YouTube atau sudah punya Facebook, dan bagaimana warganya juga sama-sama memiliki rasa memiliki terhadap sosmed itu biar mereka juga bisa sama-sama memasarkan melalui sosial media gitu. Berarti peran pemuda Pak Kuwo sudah dilibatkankah di desa wisata ini? Iya. Dan porsinya seperti apa Pak Kuwo peran pemudanya di desa wisata ini? Nanti Pak Ketua Pok Darwis yang bisa menjelaskan tentang media sosial. Nanti Pak Kuwo ke ini dulu nih, Peran pemudanya peran Pak. pemudanya. Gimana? Iya. Peran pemuda alhamdulillah kita punya Karang Taruna Pak. Ya, Karang Taruna yang selalu eksis dan di momen apapun dia selalu hadir di Pok Darwis seperti itu. Dan kita terus memberikan pemahaman kepada mereka untuk ikut membantu Pok Darwis mensosialisasikan pentingnya masyarakat wisata tersebut. Alhamdulillah, dan sekarang juga sedang latihan Pak, latihan degung. Oh, Iya, Karang Taruna itu ya. Alhamdulillah, karena apa? Pariwisata identik dengan seni. Iya. Ya, di momen apapun seni itu penting. Ya, kita baru punya degung saja Pak. Yang lainnya baru ada genjering. Kita sedang juga berupaya untuk mempunyai arumba. Kita sudah sampaikan ke Dikbud ke sana dan akan direalisasi insya Allah tahun 2022. Telat tadi berarti kalau gitu Pak Kuwo memberi porsi dan memberi kepercayaan kepada pemuda Pak Iya, ya untuk jelas. berkiprah. Betul, Oke. betul sekali. Sekarang ke Pak Ketua Pok Darwis, gimana pemasarannya nih? Kalau kata Rio tadi di dunia media sosial sudah dipakai enggak nih? Gimana Pak? Baik. Sebelum saya jawab, saya ingin menyapa dulu nih. Kayaknya ada yang tertinggal belum bisa jawab. Ibu Hajah Ais Nur Aini sebagai motivator ya untuk semua ibu-ibu di Cikaso, terutama di kelompok Pok Darwis. Selamat malam Ibu Hajah Ais, dengan Bu Kuwu juga ya. Alhamdulillah. Solid berarti. Memberikan motivasi kepada ibu-ibu yang lain dalam rangka berkreasi dalam menunjang desa wisata ini. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana kita mempromosikan Cikaso ingin menjadi sebuah desa wisata. Pada prioritas pertama memang kita mengedepankan media sosial. Jadi peran media sosial pada saat ini memang cukup dapat kita andalkan. Iya. Nah, kreativitas dari Karang Taruna juga kita acungkan jempol dalam rangka mengekspos desa wisata Sawah Lope ini. Ada yang menggunakan Instagram, ada yang menggunakan Facebook dan sebagainya. Insya Allah itu sudah kita gunakan, sehingga lambat laun sedikit demi sedikit Instagram Sawah Lope, Instagram wisata desa itu sudah dapat kita lihat gitu ya di Instagramnya. Maka dari itu dalam jangka waktu mungkin kurang dari sebulan itu alhamdulillah jadi followernya udah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Makanya ya terima kasih kepada para pemuda yang terbentuk di dalam Karang Taruna. Tingkatkan terus kreativitas kalian ya. Dan tunjukkan gitu kemampuan kalian masing-masing yang dapat disumbangkan kepada desa Cikaso. Gitu Mas. Berarti sudah di ini juga sudah dipakai juga pemasaran lewat media sosial dan Pak Ketua Pok Darwis percaya juga kepada para pemuda untuk
membumingkan di media sosial. Asik juga nih. Oke. Kolaborasi yang bagus. Kemudian yang menariknya apa sih Pak? Misalkan tadi kita udah sering dengar sawah lope gitu ya. Mungkin untuk para pendengar yang baru mendengar juga istilah sawah lope, apa sih yang menariknya dari sawah lope Pak? Bisa dijelaskan barangkali Pak? Rio belum ke sana ya? Oh belum. Main lah ke sana kamu yo. Dekat. Dekat dong ya dari sini ke Iya. Sawah Lope. Jadi gini, ketika kita akan membentuk desa wisata itu sangat bingung membuat nama, Pak. Nama wisatanya apa ya? Itu terpikirkan dari berbagai ide, itu rasanya sulit gitu untuk bisa kita terima. Kata ini begini, kata itu begitu. Tetapi secara tidak langsung kemudian kita mendengar ocehan atau obrolan anak-anak. Mereka kok membicarakan lagi-lagi menyebut sawah lope, lagi-lagi menyebut sawah lope. Aslinya Gimana sudah sih? mampir sebetulnya. Pak. Oh, itu aslinya blog Sudi Mampir. Sudah mampir. Aslinya namanya Blok Sudi Mampir, tapi ternyata melalui obrolan anak itu kita mendapatkan sebuah nama yang tiba-tiba sudah viral. Gitu. Jadilah gitu. Iya. Sawah lope, Tapi bukan V gitu, P biasa Pak. lope biasa. Pakai P biasa. Berarti gitu. bukan lope cinta bukan Bukan, kan? gitu. Ya sebetulnya sih aslinya lope cinta. Oleh. Cuman yang menyebut orang di Kaso. Itu tuh kearifan lokal, Pak. Betul. Jadilah sawah lope itu dikenal oleh beberapa masyarakat gitu ya. Kemudian insya Allah gitu sampai dengan saat ini di mana orang menyebut sawah lope pasti ditunjukkan ke sana. Iya. Jadi, insya Allah gitu ya. Dan kemudian berbicara tentang progres desa wisata ya di Cikaso itu sekarang sudah bagaimana mulai membenahi area-area yang sekiranya akan menunjang desa wisata. Di antaranya sekarang sudah mulai dibangun beberapa gazebo ya, merupakan kreativitas dan kontribusi dari Pokdarwis juga. Alhamdulillah secara mandiri Iya. kita mulai membuat kreasi ya, gazebo-gazebo yang seharian itu tidak pernah kosong. Jadi mereka merasa nyaman tinggal di sawah. Ada yang sengaja masak kemudian makan siang di sawah. Kemudian ada yang ya kelompok anak-anak sekolah juga menggunakan gazebo-gazebo itu untuk belajar. Iya, ada yang belajar tadi juga. Ada Pak. yang belajar, Pak. Ya. Jadi melaksanakan ujian ya anak-anak Iya. SD kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Sengaja guru-gurunya memanfaatkan gazebo untuk belajar. Alhamdulillah itu positif ya. Iya. Dan banyak juga yang ngantri karena gazebonya baru sedikit ya. Baru 6 Pak, tadi sudah baru yang ke-6 tadi. Nah, gazebo itu selain merupakan kontribusi dari Pokdarwis, nah ada satu gazebo juga yang artinya sumbangan dari pengunjung. Iya. Ada seorang pengunjung yang juga memang mungkin punya investasi ya. Dia menyumbangkan satu gazebo, alhamdulillah. Terima kasih kepada CV Bumi Jaya Cirebon ya, Iya, Bu Wijaya Cirebon. yang telah memberikan ya kontribusi gazebo untuk di sawah lope. Dan masyarakat yang lainnya mangga dipersilahkan barangkali ingin menitipkan gazebonya Boleh ya. Oke. untuk yang melengkapi sawah lope yang ada di Cikaso ini. Iya. Bisa kembali saya review ya bahwa Indonesia punya visi misi Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Terus juga Kuningan pun punya visi misi maju pinuju berbasis desa. Artinya desa memang adalah sebuah kekuatan buat Indonesia. Beralih kembali ke tema kita malam hari ini, kita ke Pak Kuwu nih. Pak Kuwu, untuk membangun desa atau untuk perencanaan mendeklarasikan sebuah desa wisata, diakui atau tidak memang membutuhkan biaya Pak Kuwu. Betul. Karena itu menyangkut sarana dan prasarana dan Iya. segala macam. Apa yang sudah dilakukan Pak Kuwu untuk menuju desa wisata itu dan biaya yang dipersiapkan itu dari mana saja, seperti apa Pak Kuwu? Iya, terima kasih dan pemirsa sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa kita mempunyai beberapa skenario pendanaan, Pak. Ya. Ya, yang pertama kita mencanangkan dari APBDes desa untuk tahun 2021 karena ini suatu keharusan ya waktu kami berdiskusi dengan Pak Kadispora
bahwa bagi mereka yang mempersiapkan menjadi desa wisata harus menganggarkan dari APBDes untuk desa wisata. Kita sudah insya Allah nanti tahun 2021 kita anggarkan kurang lebih 200 juta rupiah untuk pembangunan di Sawah Lope Cikaso. Kemudian skenario kedua, kami juga atas difasilitasi Istighfar Semarang, kita insya Allah nanti di bulan Januari Februari ya, kita akan mendapatkan dana dari APBD 1 ya, dari provinsi insya Allah, karena sesuai dengan janji ya, sebesar 1 miliar. Amin ya, ya rabbal alamin. Amin ya. Ya. Ya insya Allah sesuai komitmen mereka. Waktu yang ngomong ke saya Pak Ma'ruf, Ibu Tina Hajah Tina itu dari Dewan Provinsi antara Januari Februari. Ini moga-moga orang-orang Cikaso semua bilang amin dan Al-Fatihah barengan nih supaya ya kan, supaya benar-benar alam semesta meridoi Pak Kuwo. Dan Amin, Pak Kuwo amin. tetap terus bergerak berarti ya. Iya jelas Pak. Ya, lanjut Pak. Iya, yang ketiga juga ada yang difasilitasi oleh Dispora terkait dengan pembuatan DED, insya Allah juga akan menjadi uang Pak ya untuk wisata itu. Yang terakhir juga kami kemarin rapat di Grage di atas undangan Bapak Dispora. Pemda juga sudah berkomitmen Pak untuk mereka yang tercantum di dalam 25 desa wisata akan dianggarkan di tahun 2021 itu untuk diberikan biaya. Meskipun nanti biayanya mungkin dibagi-bagi ya oleh Pemda, entah jumlahnya berapa, yang jelas nanti kita ada bagian dari itu untuk mendapatkan dana itu. Insya Allah lah dengan dana demikian mudah-mudahan akan terwujud desa wisata. Meskipun memang belum full semuanya sih sebetulnya. Insya Allah seperti itu Pak. Oke, berarti masyarakat Cikaso berikan kepercayaan kepada perangkat desa dan juga kepada Pak Darwis. Ya, semuanya harus ikut terlibat karena Pak Kuwo tidak hanya diam, Pak Kuwo juga bergerak untuk mencari sumber biaya tersebut Pak Kuwo ya. Iya, terus menerus Pak. Oke, dan dari dana desa sendiri sudah jelas direngkolkan untuk 2021 200 juta ya. Iya. Ini semoga menginspirasi desa-desa lain supaya tidak kagok lah gitu untuk desa wisata. Sudah di-kick oleh Cikaso 200 juta nih. Betul. Desa lain berani berapa nih gitu. Yo silakan yuk buat Pak Ketua yuk. Kalau Ria berbicara soal pariwisata tentu lebih tertarik kepada dari segi pemeliharaan Pak. Karena banyak sekali objek wisata di Kabupaten Kuningan yang dibangunnya gampang sekali gitu kan. Menjadi viralnya juga gampang sekali. Tapi beberapa yang gampang viral itu justru jatuhnya juga gampang itu Pak. Itu dari segi pemeliharaan mungkin yang kurang tepat. Misalkan dari kebersihannya. Banyak sekali objek wisata yang indah tempatnya tapi karena mungkin pemeliharaannya kurang fokus dari segi kebersihan, banyak pengunjung, sampahnya pun banyak gitu kan, tenaga kebersihannya sedikit. Bagaimana nanti Pak rencana untuk segi pemeliharaan di sana? Ini cocok juga Pak Kuwo, Pak Ketua dengan komentar dari saudara Kubuy dari Kadu Gede nih Pak Ketua Pak Darwis. Bagaimana tingkat keamanan di sana katanya gitu. Kalau dia berkunjung mungkin dia bawa motor atau bawa keluarga gimana? Silakan dijelaskan dari kebersihan dan keamanan seperti apa Pak? Baik. Kebersihan dan keamanan itu merupakan bagian dari Sabta Pesona ya. Betul. Sabta Pesona yang wajib diupayakan di dalam sebuah desa wisata. Bahkan pertama Sabta Pesona itu aman Pak. Jadi, harus aman. Sabta Pesona yang pertama adalah aman. Kita tetap upayakan bagaimana kawasan wisata di Sawah Lope ini tetap aman dengan melibatkan aparat keamanan yang sudah kita masukkan ke dalam sebuah struktur Pokdarwis. Kita libatkan Linmas ada. Linmas, kemudian Babinsa juga. Babin Kantipmas nanti Kantipmas juga kita libatkan. Yang pada saat sekarang ini baru pada tahap koordinasi ya, sejalan dengan progres yang ingin kita raih di dalam pembangunan desa wisata ini. Yang keduanya masalah kebersihan. Betul. Jadi saya mengakui itu sebuah tantangan yang memang cukup berat, Pak. Betul. Bagaimana menyadarkan pengunjung untuk tertib di dalam memanage sampah ya, memanage sampah. Nah, untuk saat ini
memang ya kami rasakan belum optimal, walaupun sudah terasa dampaknya bahwa baru sedikit pengunjung pun ternyata memang memanage sampah itu bukan perkara yang mudah. Ya. Tapi setidaknya kita sudah melakukan upaya bagaimana kita menyediakan tempat-tempat sampah terutama pada gazebo-gazebo yang sudah kami sediakan. Yang keduanya papan-papan informasi tentang bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiganya kami berkoordinasi juga dengan pihak pengelola sampah. Artinya dijadwalkan untuk sekian hari sekali itu sampah diangkut. Ya. Sehingga tidak sempat memberikan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan, khususnya lingkungan wisata ini. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Pokdarwis selalu berupaya untuk menghidupkan sebuah proses menjadi desa wisata. Nah, pada saat yang akan datang demi menghidupkan kegiatan Pokdarwis ini, kita akan mengadakan sebuah lomba ya. Ya. Lomba pembuatan kolecer. Ya. Lomba pembuatan kolecer yang nanti akan menjadi aset dari kawasan Sudi Mampir Ya. di Sawah Lope. Nah, lomba ini kita libatkan semua RT, Lembaga dan organisasi juga. Dan organisasi juga yang ada di Desa Cikaso. Lokal berarti Pak ya? Lokal. Yang memperebutkan hadiah jutaan, Pak. Wah. Kalau jutaan kenapa nggak internasional sekalian Pak? Nanti Pak, sabar. Kita memperebutkan hadiah jutaan. Iya. Maka dari itu, ini sebuah dorongan atau motivasi kepada masyarakat untuk berkreasi ya. Hanya dengan kolecer, tapi tentunya kolecer yang memang punya kreasi tertentu untuk merebut kejuaraan ini. Kejuaraan ini. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Desa Cikaso akan terus meningkat asetnya ya, terutama aset penunjang wisatanya. Dan ini juga merupakan satu upaya bagaimana masyarakat itu ingin agar terlibat gitu ya. Masyarakat itu terus terlibat di dalam melengkapi hasanah wisata Desa Cikaso. Kemudian tadi kembali kepada pertanyaan bagaimana agar wisata ini tidak mudah padam ya. Jadi itulah tantangan dari wisata-wisata bukan hanya di Cikaso tapi juga di daerah-daerah manapun. Wisata itu ya memang peminatnya sangat fluktuatif, akan dipengaruhi oleh berbagai situasi. Maka dari itu kita mengedepankan inovasi ya, yang akan kita tampilkan, yang akan kita sajikan kepada masyarakat itu secara bertahap ya. Tahun ini kita mengedepankan apa, tahun depan kita mengedepankan apa. Insya Allah Pokdarwis akan menghidupkan ide-ide kami untuk selalu menghidupkan bagaimana agar wisata di Sawah Lope ini terus diminati oleh masyarakat. Oke. Kemudian Pak, kalau berbicara mengenai pengembangan wisata sendiri, itu kan tidak menutup kemungkinan mungkin ada nggak niatan juga untuk membuka diri bagi para investor dari luar Kuningan, atau khusus kita pengen fokus dulu investornya dari Kuningan dulu, atau justru pengen sendiri aja dikelola oleh desa? Nah, ini nih pertanyaan yang bagus nih, karena emang ketika investor datang mungkin percepatan pembangunan akan pesat, tapi di sisi lain juga ada dampak yang harus dipikirkan. Pak Kuwo nih sebagai pengambil kebijakan nih, investor, bagaimana Pak Kuwo? Ya, kita sebetulnya tidak akan mengundang investor yang dari pihak luar tentu ya, karena kita akan memberdayakan masyarakat lokal dulu berarti. Lokal dulu ya, dengan padat karya seperti itu. Dan kita akan memanfaatkan dari skenario biaya yang tadi Pak. Ya, jadi tetap nanti jangan-jangan nanti setelah oleh pihak ketiga nanti hasilnya kita tidak merasakan seperti itu. Iya. Ya, makanya kita akan memberdayakan sesuai tadi yang skenario biaya yang saya sampaikan seperti itu, dimaksimalkan. Seperti itu Pak. Berarti berikan kepercayaan Pak Kuwo
ti hot lah gitu nya. Iya. Karek lamun geus nyerah Pak Kuwu. Mangga investor Betul. gitu. Iya. Ayeuna masih kan bergerak di situ dulu Pak Kuwu ya. Betul. Oke, saya doakan Pak Kuwu semoga sehat Amin. dan curcor lah gitu. Curcor namanya. Curcor apa sih maksudnya? Apa mengalir dari sana sini lah gitu. Oh, Iya, oke. iya. Terutama dari berbagai aspek para peduli wisata ya, pastinya akan selalu mensupport gitu kan. Ketika ada satu objek wisata di Kuningan yang butuh dipublish ya, kita sama-sama mempublish karena semua warga Kuningan tuh punya tugas juga untuk mengangkat nama Kuningan kan. Suatu saat nanti mungkin kita harus panggil juga Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pak Toto Harudin untuk kita bedah bagaimana arah kebijakan dari Pemda Kuningan khususnya ke 25 desa wisata tersebut. Tapi kalau tadi disimak dari Desa Cikaso sih berarti negara hadir atau kabupaten hadir ya, terbukti dengan mau Pak. Iya. memberikan ke 25 desa wisata ya. Betul. Ya. Selalu eksis dia Pak. Alhamdulillah. Ini karena warganya udah kompak, jangan lupa Pak, warga diumumin biar setiap Jumat update status sawah lope gitu. Breng ya. Biar kompak kan, karena Di- kalau misalkan pengen viral ya harus serentak gitu Hari biasanya. yang sama di jam yang sama. Iya, harus terbiasa, itu harus dibiasain dari sekarang gitu. Dan mungkin harus ada orang yang khusus memikirkan atau mengelola multimedianya itu ya. Betul, seperti itu. Rio penasaran sama segi UMKM. Tentunya itu juga merupakan salah satu faktor pendukung daya tarik wisatawan juga hadir gitu ya. Selain menikmati keindahan alamnya, tentunya mereka pasti mencari-cari makanan khas atau mungkin produk-produk khas dari daerah Cikaso. Iya. Bagaimana Pak perhatiannya untuk pengembangan UMKM sendiri, apalagi sekarang sudah ada objek wisata Sawah Lope? Apakah ada gerakan-gerakan khusus untuk mendongkrak kembali UMKM baik dari segi produksinya atau dari segi pengemasannya Pak? Iya, Cikaso itu punya unggulan UMKM Pak. Kalau kita data kan kemarin ada 50 ya. 50 makanan khas itu ada 50. Iya. Iya, yang melonjak justru di tank-tank gitu ya, tank-tank. Lalu Cikaso ada unggulan itu di bawang goreng, Pak. Ya, bawang goreng itu bahkan kita punya pabriknya. Pabrik bawang goreng yang sudah ke mancanegara begitu ya. Itu. Jadi saya kira untuk kedepannya ini saya kira kalau memang wisata ini sudah berdiri justru apa namanya kesempatan bagi UMKM itu untuk eksis. Betul. Ya, nanti kita pasarkan di wisata, Pak. Iya. Jadi para wisatawan pulang dari situ tuh bawa oleh-olehnya khas Iya, dari itu bagian dari Sabta Pesona, Pak. Sabta Pesona itu ada 7. Yang pertama adalah harus aman dulu tadi, yang dibahas oleh Pak Ma'ruf. Memang kondisinya harus aman dulu, pengunjung nyaman gitu, Pak. Iya. Ya, yang kedua harus sejuk, ya. Yang ketiga indah, begitu. Kemudian kenangan itu bagian yang tadi, Pak. Souvenir begitulah, atau hasil-hasil dari UMKM. Yang keempat bersih. Syarat itu namanya wisata kalotor bawa payu gitu kan. Gitu. Sudah suatu kewajiban bersih mah gitunya. Kemudian tertib ya. Kita belum ini Pak Ma'ruf, tertib itu arah-arah itu harus jelas, Pak. Dari mulai Kurucuk Kawetan tadi sudah ada Sawah Lope Cikaso misalnya sekian kilo, sekian meter gitu. Rambu-rambunya harus jelas, itu ada di tertib, Pak. Sabta Pesona itu yang tertib. Yang terakhir harus ramah. Nah, ini yang belum kita Pak ya, sosialisasi ya, PR Pak Ma'ruf ya, Pak Darwis itu kan, untuk membiasakan orang akrab dengan Sabta Pesona. Iya, itu ramah. Iya. Ini ada ini juga Pak Ketua, Pak Kuwu, ada komentar dari Lebak Wangi nih, dari Irma nih. Untuk nyampe ke Sawah Lope itu jauh enggak dari Balai Desa Cikaso dan bayar enggak atau ada tiketnya enggak? Oh iya. Itu boleh disampaikan, Pak. Kalau dari Balai Desa saya kira paling 700 meter ya. Deket ya? Deket sekali. Enggak. Jalan kaki. Jalan kaki juga bisa gitu ya, udah masuk ke Sawah Lope. Dan untuk sementara kita gratiskan dulu, Pak. Oh, gratis? Ya, gratis dulu. Silahkan berarti. Gratis. Masih gratis. Karena insya Allah karena desa kita Cikaso ini masuk ke 5 desa yang akan nanti terbangun tahun depan insya Allah. Ya. Itu jadi nanti kalau sudah jadi bangunnya atau sudah di satunya karena emang itu untuk kenyamanan pengunjung juga kan. Betul, jadi harus berbayar nantinya Pak. Tapi memang tidak akan memberatkan sih sebetulnya. Ya.
Kita juga sudah membina kepada KPK, Pak. KPK itu adalah komunitas pedagang keliling, ya, yang ada di sana. Itu sudah kita sudah panggil, Pak. Kita sudah bina asosiasi untuk tidak menaikkan harga, ya, karena itu adalah salah satu penyakit di wisata seperti itu, Pak. Betul. Memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga, ya. Itu nggak boleh. Harga harus standar, sehingga masyarakat jadi tidak mahal, gitu ongkos wisatanya, begitu, Pak. Seperti betul. itu. Oke. Berarti Mania Mega Suara mumpung gratis nih, silahkan berbondong-bondong, silahkan lihat. Kalau kita pandu nih untuk yang ada di Cirebon, barangkali ketika nyampe di Pasar Kurucuk, Kramat Mulia, belok kiri, masuk Desa Cikaso, tinggal tanya aja lah, udah di Desa Cikaso ya, pasti diarahkan ke sana ya Pak ya. Betul. Lope saja gitu. Masih ada waktu ya atau kita jeda dulu? Masih ada waktu karena commercial break sudah saya keluarkan semua, Mas. Oke. Ini ada respon dari warga Cikaso juga sepertinya ya. Mana nih ya? Semangat untuk Cikaso maju. Sosok Pak Kuwo sendiri yang saya kenal orangnya ramah, jadi welcome ke masyarakat. Pernah juga katanya latihan bareng, manggung bareng. Mudah-mudahan masyarakat bisa terbantu dengan adanya agrowisata Sawah Lope, khususnya ekonomi masyarakat lokal sendiri. UMKM-nya juga semakin maju. Semangat buat Desa Cikaso katanya. Amin. Wow. Ya. Suatu waktu Pak Kuwo harus perform, Ya. keluarin skill Pak Kuwo. Dan tularkan Pak Kuwo. Ya. Jalan hobi. Ya, jadi kita memang punya yel-yel ya. Setiap momen rapat kita punya yel ya, bahwa Cikaso maju, Cikaso kreatif, Cikaso jaya, Pak. Oh. Ya, itu yel-yel yang setiap habis rapat kita gaungkan seperti itu. Biar tetap terus semangat Pak Iya ya. dong, seperti itu. Iya. Siapa lagi yang ada komentar nih sebelum ke kamu? Sebentar, ini dari Papi Gisel tuh siapa ya? Papi Gisel Bojong Cilaja nih. Wah, Pak Kuwo Cikaso top Marco top katanya. Sudah cukup ya. Oke. Ini ada dari rumah kopi Linggasana, Kang Jonas Citorus sampai tua juga lagi simak Pak Kuwo. Ya. Katanya sangat terinspirasi oleh cerita-cerita dari Pak Kuwo dan Pok Darwis. Semoga ini juga menginspirasi desa-desa lain yang mau bergerak di desa wisata juga. Betul. Nah, sekedar tanggapannya seperti itu aja. Jadi moga-moga ngobrol kita malam hari ini bermanfaat, Pak. Iya, Ketua. tentu itu, Pak. Iya. Tidak hanya Cikaso, Pak, nanti tertular ke daerah lain. Harapan sekarang Pak Kuwo, Pak Ketua. Iya. Berbicara ke depannya, harapan-harapan apa yang ingin digapai oleh Pak Kuwo sebagai Kepala Desa Cikaso dan Pak Ma'ruf sebagai Ketua Pok Darwis dari Pak Kuwo dulu nih, harapan-harapan ke depan jangka pendek atau jangka panjang. Iya, harapan saya kepada seluruh masyarakat Desa Cikaso untuk selalu kompak bersatu ya dalam upaya mewujudkan desa wisata. Ya, tentu banyak hal-hal yang nanti menjadi halangan, tapi tetap kita harus maju terus begitu ya. Karena apa? Tujuan wisata salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, intinya itu aja. Kesejahteraan masyarakat, PADES desa meningkat. Saya kira itu menjadi keinginan kita semua. Saya kira itu, Pak. Dan goal yang ininya juga menjadi desa mandiri, Pak ya. Desa mandiri kita tahun 2022 itu harus jadi, Pak. 2022 sudah. Iya. Tinggal 1 tahun lagi, Pak ya. Saya waktu menjadi kepala desa itu baru kurang lebih 4 bulan. Saya tanya, kita ini statusnya desa apa sih? Ternyata bukan desa berkembang, Pak. Gitu. Kita masih di bawah itu. Kita masih statusnya betul desa berkembang. Sekarang sudah menjadi desa yang maju, Pak. Seperti itu statusnya. Amin. Dan tahun 2022 saya harus menjadi desa mandiri. Tapi kadang-kala memang banyak yang salah paham kalau sudah jadi desa mandiri itu katanya fasilitas dikurangi gitu. Padahal tidak seperti itu. Iya. Ya. Dan untuk parameter untuk jadi desa mandiri sedikit lagi. Saya kira saya optimis 22 harus jadi desa mandiri. Amin. Dan ketika sudah bisa menjadi desa mandiri, ketika ada atau tidak ada dana desa, desa sudah stabil, Pak ya, sudah bisa menghasilkan. Maka kuncinya BUMDes Pak, harus maju. BUMDes. Iya. Dan desa wisata adalah harapan besar dari desa Cikaso. Iya, BUMDes itu nanti sebagai juga ada di dalamnya di wisata tersebut, Pak. Terlibat juga BUMDes. Betul. Bahkan kita sudah tadi sudah memberikan alih kelola aset yang ada di Cikaso, yaitu lahan Panagaran namanya, Pak ya, yang luas 2,5 hektar itu lahan tidur, Pak. Kita sudah dialih kelolakan ke BUMDes.
kita nanti suntik juga nanti kita dananya untuk BUMDes. Oke. Ya, dan nanti hari Sabtu besok itu kita akan mulai membuka jalan akses Panagaran, Pak. Betul. Kita sudah dapat dananya Amin. dan didukung oleh 4 instansi tidak tanggung-tanggung. Ya, yang sudah turun dari Disnaker Veteran, yang sudah turun. Lincah Pak Kubunya. Oke, Ya, alhamdulillah. Jadi ya, lamun orang cicing we malah menang. Gitu ya, harus berupaya terus. Siap. Ya, betul. Selanjutnya Pak Ketua Pokdarwis berbicara tentang harapan besar dari Pokdarwis sendiri, karena ujung tombak dari desa wisata Pokdarwis mungkin dalam hal ini, walaupun dalam kenyataannya semua aspek, semua masyarakat harus terlibat ya. Bagaimana harapan besar dari Pokdarwis? Sesuai dengan visi yang dibuat oleh Pokdarwis sendiri, yaitu desa wisata Cikaso menjadi wisata terunggul di Kabupaten Kuningan. Amin. Menjadi tujuan utama, Pak. Menjadi wisata tujuan utama di Kabupaten Kuningan. Dengan visi ini, bagi kami Pokdarwis itu harus dijadikan sebagai tonggak ya. Bagaimana kita maju membangun desa wisata tersebut. Harapan yang kedua, kami mohon bahwa masyarakat desa Cikaso harus merasa memiliki. Tadi sudah saya kemukakan bahwa desa wisata itu bukan milik Pokdarwis, tapi milik semua masyarakat desa Cikaso. Ayo kita sama-sama membangun desa wisata ini yang nantinya insya Allah akan memiliki manfaat untuk semua masyarakat desa Cikaso. Ya. Insya Allah Cikaso sejahtera setidaknya itu dari desa wisata ini. Oke, dan juga Mania Mega Suara, saya juga perlu ucapkan terima kasih buat kiriman mugnya nih dari Madrasah Aliyah Pembangunan Mandiranca. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa berkolaborasi ke depannya nih kalau Sawah Lope udah betul. jadi Iya. untuk souvenir bisa ngambil dari Madrasah Aliyah Pembangunan, karena harga-harga yang tawarkan di sana tuh harganya cukup miring Pak dibandingin sama pasaran yang ada di Kabupaten Kuningan. Betul. Iya. Mantap juga nih ngopi ya, pakai mugnya dari anak-anak Madrasah Aliyah Pembangunan Mandiranca di Sawah Lope. Ngaliwat terus ada suara hawar-hawar degung ya Pak. Gitu. Dengan gemercik airnya, dengan pemandangan sawahnya, waduh lengkap. Melihat ibu-ibu yang sedang tandurnya. Betul. Arambas. Berarti kalau kita jualan kopi potensial ya. Sangat potensial. Informasi juga bahwa salah satu area kuliner yang sekarang sedang dikedepankan itu adalah warung kopi. Sekarang sudah mulai lagi dibangun. Jadi jangan lupa nanti ngopi di Sawah Lope, Pak. Siap. Dan kalau bisa juga kopinya kopi lokal Kuningan, Pak. Ya, biar maju juga nih para UKM kopi, diantaranya ada kawan-kawan dari Wayah Kopi, dari Kopi Kita juga ya. Dari rumah Kopi Linggasana juga dia punya produk-produk Pak, bagus-bagus juga. Betul. Masuk di menit terakhir atau? Menit terakhir kita masih punya 8 menit Pak. Rio penasaran kalau dari segi persentase nih Pak, udah sejauh mana pembangunan untuk sanitasi di Sawah Lope? Tentunya meskipun itu alam, pasti butuh dong ya yang namanya toilet dan lain sebagainya. Karena itu merupakan satu kenyamanan yang nggak bisa dipandang sebelah mata untuk wisatawan. Itu nanti seperti apa Pak pembangunan toilet, kemudian sarana lainnya, apakah ada lagi misalkan musolanya atau seperti apa Pak? Ya. Jadi untuk sarana penunjang memang kita sedang upayakan ya, karena itu merupakan sarana penunjang utama, terutama toilet. Toilet insya Allah sedang kita bangun walaupun belum memenuhi rasio ya. Sawah Lope yang memang sangat luas, tapi insya Allah sedikit demi sedikit sedang kita bangun. Yang keduanya sarana penerangan jalan. Nampaknya Pak Kubu ini selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, yang insya Allah akan mengupayakan bagaimana penerangan jalan di desa Cikaso, terutama di Sawah Lope ini akan diupayakan. Dan kemudian hari ini juga
ada rekomendasi ya dari Betul. Bupati Kuningan Kuningan ya. untuk mendorong Perluasan jaringan, Pak. perluasan jaringan PLN ya, Khusus ke Sawah Lope. khusus ke Sawah Lope. Oh, Hari iya. ini rekomendasinya sudah keluar dari Bahkan sudah diantarkan, Pak, ke Cirebon. sudah diantarkan Cirebon. Ah, Terima kasih alhamdulillah. kepada Pak Bupati juga Iya. Oke. ikut ya Iya. membangun gitu ya desa wisata Cikaso, Iya. sehingga insya Allah wisata desa Cikaso itu mudah-mudahan lancar dalam memenuhi Iya. segala prasarana. Iya. Iya, termasuk juga kalau misalkan sebuah objek wisata pengen dikenal, tentunya harus punya icon. Icon itu bisa berupa logo gitu ya Pak, atau Iya. mungkin bisa berupa icon yang memang tokoh gitu ya. Udah memikirkan sampai ke sana belum Pak untuk icon dari Sawah Lope? Sementara ini ikon logo Pok Darwis sudah ada, dan ikon untuk wisata desa Cikaso memang sedang dalam proses, Oke. sedang kita buat. Tapi itu memang sudah masuk ke dalam agenda kita. Mudah-mudahan pada saat nanti launching ya, insya Allah semuanya sudah kita siapkan. Oke, berarti kan kita juga bisa memberi peluang untuk para desain grafis yang ada di Cikaso. Barangkali pemuda-pemudanya ada yang berbakat dalam bidang desain grafis, bisa dilibatkan juga ya Pak ya? Betul, betul. Kita mengandalkan terutama Karang Taruna ya yang punya kreativitas dari sisi IT ya. Kita manfaatkan baik untuk momen-momen yang bersifat event maupun kreativitas yang bersifat seni dan teknologi ya. Insya Allah kita akan manfaatkan. Wah, ini saya baru kebuka nih, udah lama tadi padahal 20 lebih 13. Pak Kuwu ada salam dari Kang Kadapi. Damkar ya. Aduh, kekar kebuka. Punten Pak Kadapi, Kang Kadapi, aduh ya nembe ya. Ya. Alhamdulillah dia banyak membantu, Pak, kita. Alhamdulillah banyak membantu untuk proses-proses program pembangunan di desa Cikaso. Luar biasa, kemarin saya sowan ke sana ke beliau dan beliau luar biasa, saya kira membantu kami maksimal sekali. Salam baktos buat Pak Kuwu Cikaso katanya Kang. Hehehe. Asik nih, Oke. malam hari ini lagi banyak simak yo. Alhamdulillah ya, banyak ya. Dan ternyata memang Kuningan bisa dikatakan memang gudangnya wisata ya. Kalau memang kita bisa mengolah dengan bagus, pastinya Kuningan bisa lebih maju lagi dari segi pariwisatanya. Karena itu merupakan satu poin plus dari Kabupaten Kuningan. Letak strategisnya, kemudian suhunya, kekayaan alamnya, SDM-nya, kulinernya juga itu pasti banyak sekali yang tertarik untuk datang ke Kuningan. Ada paket liwat itu, jangan lupa. Asik. Wah. Ya, sedang dibangun sekarang ini. Iya, paket liwat Cikaso nanti. insya Ada Allah pusat kita kulinernya, laksanakan. Pak, sedang kita proses ya. Apa Mega Suara butuh kita ngebangun penginapan di belakang, Bang? Kita support, harus support Mega Suara. Sepertinya begitu. Dan itu juga Pak Kuwu, mungkin sekarang mah zaman milenial gitu ya, anak-anak muda berkumpul teh biasanya sok aya WP gratis. Iya. Boleh juga tuh sebagai masukan. Jadi nanti bisa berbagi ini dan WP gratis lah pokoknya intinya di Sawah Lope ya. Kita nanti itu ada tiga program. Heeh. Yang pertama adalah program yang termasuk Indonesia Terang, Pak. Indonesia Ya. Terang, alhamdulillah kita mendapat jatah 30 titik PJU solar cell. Caang atau Luar biasa ya. Iya. Setelah itu kita masuk ke Indonesia Pintar. Kita akan pasang WiFi di dalam tiang-tiang yang nanti yang 30 itu. Cuma titiknya kita belum tentukan, Pak. Ya. Ya, yang terakhir adalah terkait dengan PAM Swakarsa. Nanti tiap titiknya juga, tiap tiang akan dipasang CCTV, Pak. Wah. Ya, sebanyak 30 titik CCTV. Bagus. Itu program itu akan kita segera diproses sama saya nanti. Ya, dalam waktu singkat insya Allah Indonesia Cikaso khususnya menjadi terang, menjadi pintar dan menjadi aman begitu. Amin. Oke, Ya Rabbal siap. Alamin. Kita udah ada di menit-menit terakhir. Ada 3 menit untuk menyampaikan statement closing nih, Bang Abdi. Silakan. Oke Pak Kuwu, barangkali juga ada beberapa orang yang mungkin Pak Kuwu mau sambat sebagai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu, boleh. Dan setelah itu silakan closing statement atau mungkin Pak Kuwu punya quotes. Bisi kata Pak Kuwu. Semacam naon kira-kira membuat jargon Pak Kuwu naon lah gitu. Iya. Tapi sebelum ke quotes atau ke closing statement,
terima kasih buat siapa, boleh disampaikan. Ya, baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Pak Kadispora, Pak Harudin ya. Iya. Ya, tidak pernah lelahnya membantu Cikaso, Pak, sehingga Cikaso sampai sekarang ya terus maju untuk menjadi desa wisata. Beliau sangat mensupport sekali. Ya, kemudian yang tidak saya lupakan tentu Pak Asda, Pak Asda 2, Pak Denny Hamdani ya, yang sudah memfasilitasi berbagai hal dalam upaya peningkatan desa wisata gitu. Yang ketiga juga wabil khusus nih kepada Bapak Bupati Kuningan yang sudah terus mendorong Cikaso untuk maju ya. Kemudian yang paling penting juga kepada seluruh masyarakat Desa Cikaso, terima kasih semua yang sudah kompak, yang sudah semua sinergi dengan desa, dengan saya untuk menjadikan Cikaso sebagai desa wisata. Dan itu adalah salah satunya lokomotif ekonomi Cikaso. Ya, akan menjadi masyarakat Desa Cikaso menjadi masyarakat yang sejahtera. Itu dambaan saya, Pak. Saya kira seperti itu. Ya, Pak Darwis juga terima kasih Pak Ma'ruf. Membantu saya ditugaskan ke saya itu ternyata jaga kami kuku gitunya. Makanya saya tugaskan Pak Ma'ruf ini yang Menteri Pariwisata berarti. Ya, itu luar biasa Pak Ma'ruf. Semangat terus, Pak. Luar biasa sih. Mendapat dukungan dari Bu Haja Iis soalnya. Betul, ya. Support Pak Bu Haja. Iya, saya juga dapat dukungan dari istri saya, Pak, Ibu Neneng. Amin, Bu Neneng. Oke, Pak Ketua barangkali mau terima kasih ucapan buat siapa Pak Ketua, Mangga? Menambahkan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Hajah Tina Firyawati ya. Iya. Dari provinsi itu. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah juga memberikan support dan mengunjungi Cikaso. Istighfar juga. Insya Allah ya, atas dukungan beliau kita berharap banyak tahun depan itu kita bisa membangun. Ya. Yang keduanya adalah Stepari Semarang ya, Sekolah Tinggi Ekonomi Pariwisata Semarang ya, yang telah memberikan pendampingan dan tidak akan putus-putusnya sampai saat ini juga tetap terus memberikan bimbingan kepada kami Desa Cikaso untuk menjadikan Cikaso sebagai desa wisata ya. Yang tidak kalah pentingnya juga kepada seluruh masyarakat Cikaso ya. Baik para tokohnya, baik para pemudanya, maupun kepada unsur-unsur yang lainnya yang insya Allah sedikit demi sedikit sudah bersama-sama ya bergotong royong bagaimana membentuk desa wisata ini menjadi kenyataan ya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, berarti berbagai pihak juga sudah terlibat dan mendukung, dan itu sudah disampaikan ucapan terima kasih dari Pak Kuwu dan juga Pak Ketua Pokdarwis ya. Kembali barangkali ada closing statement ya Pak Ketua dulu lah, dikasih ini pemancing biar Pak Kuwu keingetan ya. Enggak. Sebelumnya ada satu nih, mohon maaf yang ketinggalan, katanya pengen disapa kelompok ternak. Wah, Cikedung. Iya. Lupa itu ya. Itu kelompok ternak Cikedung Ombo katanya. Pak Darsono. Ya, selamat malam itu tokohnya Kedung Ombo itu ya. Ucapan selamat. Ini ada penambahan 4 ekor kambing baru. Melahirkan. Intinya tanggung jawabnya saya. Ya, jadi jumlahnya sekarang sudah hampir 30 Pak ya, dari 4 sudah 30? Enggak, dari 22 Pak. 22. Terakhir 24 lagi kan jadi 28 begitu. Iya. 30. Dan juga ini saya ucapkan terima kasih nih yang bisa menyambungkan saya ke Pak Kuwu nih, ada Ciai Arneta nih, saya ucapkan terima kasih buat Mang Opikna juga ya ke Surasiri bae barinya kelantarang. Di jenggutan bae ku Cai. Oke, siap. Hatur nuhun Cai, hatur nuhun Kang Opiknya, kayak orang kaditu deui jeung ka sawah lope. Sadiakeun bae ieu lah. Liwetna kayak orang undang Pak Kuwu jang ngobrol itu langsung. Barangkali suatu saat nanti juga Badami live di sana asik juga yo ya. Bisa. Betul, live di sana kita undang Pak Toto di sana ngobrol khasnya suasana desa tuh ya. Dan seru. Kita juga membuka diri kalau misalkan Desa Cikaso pengen brainstorming sama Mega Suara untuk mengadakan event-event atau mungkin masukan-masukan event apa yang kita bisa garap bersama. Jangan ragu Pak, nanti kita bakal dukung nih. Siap.
Oke, jadi Mega Suara dukung terus kinerja dan arah dari kebijakan Pak Kuwu dan Pak Darwis supaya Cikaso betul-betul menjadi desa wisata. Dan kalau ada apa-apa kabari kami Pak Kuwu. Siap. Kita siap berkolaborasi apapun, terutama di event-event kita juga support seperti yang tadi Rio bilang, media partner Mega Suara siap. Oke, siap. Dan akhirnya kita sudah masuk di menit-menit akhir, yuk. Iya. Saya Abdi Firasat. Saya Rio Dirgantara. Dan ada Saya Ketua Pokdarwis Cikaso, Pak Ma'ruf. Saya Kepala Desa Cikaso, Pak Hidayat. Ya, kita berempat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di Badami episode berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.